Tahun 2020 menjadi tahun suram untuk Liga Sepak Bola Indonesia. Dimulai dengan optimisme pada awal tahun, seketika Liga Sepak Bola Tanah Air terjerembab saat wabah COVID-19 menyerang Indonesia pada bulan Maret. Pada awal tahun 2020, bursa transfer pemain sangat bergairah. Juara bertahan Bali United melengkapi sejumlah rekrutan barunya dengan memboyong Lerby Eliandri setelah mendapatkan pemain potensial seperti Gavin Kwan Adis dan Nadeo Argawinata pada akhir tahun. Sementara Persija Jakarta juga mencanangkan untuk kembali menjadi penantang gelar juara dengan mendatangkan sejumlah nama besar seperti Mark Klok, Evan Dimas, Ottovia Dutra, dan Osvaldo Hai. Sementara tim promosi Persita Tangerang mampu menggait bek kaliber Hamka Hamzah. Semua berjalan baik sesuai rencana. 29 Februari pukul 18.30 laga Persebaya melawan Persik Kediri di Gelora Bung Tomo Surabaya menjadi laga pembuka Liga 1 musim 2020-2021. Pada hari yang sama, rekor kemenangan terbesar pada musim ini pun langsung tercipta. Madura United membantai Barito Putra dengan skor telak 4-0. Ibu kota Jakarta pun sempat merasakan euforia sepak bola tahun ini setelah Persija berhasil menang di laga perdana Liga pada 1 Maret melawan Barito Putra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana Evan Dimas berhasil mencetak gol kemenangan pada laga yang berkesudahan 3-2. 2 Maret, kasus pertama COVID-19 dikonfirmasi Indonesia. Laga sepak bola Indonesia sebagai salah satu magnet kerumunan terbesar di tanah air seketika ketar-ketir karena rentan menjadi sumber penularan COVID di Indonesia. Meski begitu, liga diusahakan tetap bergulir. 13 Maret 2020, pekan ketiga Liga 1 bergulir. Laga dengan skor terbanyak pun terjadi antara Persebaya melawan Persipura Jayapura, di mana ada 7 gol tercipta pada laga yang berkesudahan 4-3 untuk kemenangan Mutiara Hitam. Sementara Persib Bandung berhasil memuncaki klasmen dengan raihan sempurna 3 kemenangan, mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 2 gol, usai mengalahkan PSS Sleman dengan skor 2-1. Namun sayang, seiring dengan kasus COVID yang kian bertambah, pemerintah akhirnya memberikan arahan untuk segera menghentikan semua liga sepak bola di Indonesia. Kenyataan pahit itu akhirnya terwujud pada 14 Maret 2020. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan mengumumkan bahwa kompetisi Liga 1 dan Liga 2 dihentikan sementara selama 2 pekan mulai 16 Maret 2020 sambil melihat perkembangan penularan COVID di Indonesia. Sayang, perkiraan Ketua Umum meleset. Fakta di lapangan, kondisi pandemi semakin parah. Kompetisi yang seharusnya bisa dilanjutkan akhir Maret terpaksa ditangguhkan hingga 2 bulan mengikuti keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang memperpanjang status darurat bencana wabah penyakit hingga 20 Mei 2020. Direktur Utama PT LIB Cucu Sumantri optimis liga bisa kembali dilanjutkan setelah persiapan pada 1 Juli 2020. Tapi hal itu urung terlaksana karena situasi yang masih tidak memungkinkan. 28 Juni 2020, setitik harapan muncul setelah PSSI merilis surat keputusan bernomor SKEP-53-6-2020 tentang kelanjutan kompetisi dalam keadaan luar biasa. Kompetisi Liga 1, 2, dan 3 akan dilanjutkan pada Oktober. Dalam surat tersebut, PSSI juga menetapkan renegosiasi gaji pemain Liga 1 sebesar 50% dari kontrak awal. Sementara tim Liga 2 sebesar 60% atau sekurang-kurangnya di atas upah minimum regional. Aturan tersebut berlaku 1 bulan sebelum kompetisi dilanjutkan pada September 2020. PSSI, PT LIB, dan klub pun menyambut antusias keputusan tersebut dan bersiap untuk menyambut lanjutan Liga 1 3 bulan ke depan. Sebagian klub juga sudah memulai pemusatan latihan jauh-jauh hari, seperti klub Persiraja Banda Aceh yang memulainya sejak bulan Agustus. Memasuki September, persiapan semakin matang. Mengikuti protokol kesehatan dan pertimbangan biaya, rencananya seluruh laga Oktober nanti berpusat di Pulau Jawa. Akan ada 12 stadion yang dipakai lanjutan Liga 1, semuanya berada di Pulau Jawa. Klub-klub yang berada di luar Pulau Jawa terpaksa menunjuk kandang sementara. Bahkan, satu stadion ada yang dipakai beberapa klub sebagai home base, seperti Stadion Maguwo Harjo Sleman yang dipakai 4 klub, PSS, Borneo FC, Barito Putra, dan Persiraja.
Paralel dengan persiapan klub-klub dan PT LIB, PSSI melakukan penandatanganan MOU untuk penyelenggaraan olahraga yang aman COVID-19 dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada 17 September 2020. 3 hari menjelang kick-off atau pada Senin 28 September malam waktu Indonesia, kabar buruk kembali menerpa Liga 1. Polisi Republik Indonesia melalui Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyatakan tidak mengeluarkan rekomendasi untuk penyelenggaraan kembali Liga 1 2020. Izin keramaian tidak terbit lantaran situasi pandemi COVID-19 yang terus meningkat berkaitan dengan jumlah masyarakat yang terinfeksi. Sehari setelah pernyataan tersebut, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan pun menyatakan menghormati dan memahami keputusan Polri tersebut. Liga 1 pun kembali batal digelar, namun harapan masih menggantung untuk tanggal 1 November mendatang. Sayangnya, memasuki tanggal 1 November pun pandemi di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda ke arah yang lebih baik. Polri masih belum memberikan izin, selain itu ada agenda pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2020. Pada 16 November, PSSI akhirnya kembali merilis surat yang berisi soal kelanjutan kompetisi Liga 1 2020 akan dilanjutkan pada Februari hingga Juli 2021. Besaran gaji pemain pada Oktober-Desember diatur sebesar 25%, diperbolehkan renegosiasi hingga 50% untuk Liga 1 dan 60% untuk Liga 2 sebulan menjelang kompetisi bergulir. Kenyataan ini membuat semua elemen harus gigit jari. Pemain asing pun mengambil langkah lebih dulu untuk menyelamatkan hidupnya masing-masing. Mereka lebih memilih pergi dibanding menunggu sambil bernegosiasi tentang perpanjangan kontrak di Liga 1. Dari 18 klub Liga 1, hanya 4 klub yang berhasil membuat pemain asingnya bertahan, yakni Persija Jakarta, Persib Bandung, PSIS Semarang, dan PSS Sleman. Sementara yang lain harus mengungsi kembali ke negaranya masing-masing atau memilih bermain di liga luar negeri yang sudah berjalan. Seperti Arema FC yang harus kehilangan pemain plus pelatih asing mereka yang memang kontraknya habis pada bulan November. Sementara 2 pemain asing bintang milik Persebaya yakni David Da Silva dan Makan Konate juga memilih meninggalkan Indonesia karena ketidakjelasan liga. Situasi ini membuat klub-klub Liga 1 2020 harus mendatangkan pemain baru jika kompetisi benar-benar berlanjut tahun depan. Sebelum menutup tahun, polemik kembali terjadi berkaitan dengan Liga 1. Terkait penyelenggaraan AFC Cup 2021, PSSI menunjuk 2 klub sebagai wakil Indonesia di ajang kasta kedua Asia tersebut, yakni Bali United sebagai juara Liga 2019 dan Persija Jakarta yang menjadi runner-up Piala Indonesia 2019. Penunjukan Persija dikarenakan PSM yang menjadi juara Piala Indonesia tidak memenuhi syarat sebagai klub profesional tingkat Asia. Oleh sebab itu, PSSI mewariskan jatahnya kepada runner-up. Namun penunjukan Persija menuai protes dari Persipura Jayapura yang merasa lebih layak untuk mewakili Indonesia di ajang Asia karena mereka berhasil finish lebih tinggi di Liga 1 2019, tepatnya di posisi ketiga. Sebenarnya jika merujuk manual AFC, maka benar Persipura yang harusnya mewakili Indonesia. Karena pada entry manual AFC pasal 9.4, penggantian PSM haruslah tim yang memiliki peringkat lebih baik di liga. Jatah ini sebenarnya terlempar ke Persebaya yang mengisi peringkat kedua Liga 1 2019. Tapi karena Persebaya juga tidak memenuhi syarat klub profesional AFC, maka otomatis Persipura harus mengambil jatahnya. Protes Persipura pun didengar dan PSSI mengamini permintaan Persipura dengan mencoret Persija dari pengajuan peserta AFC Cup dan menggantinya dengan Persipura. Itulah perjalanan roller coaster Liga 1 dan elemen-elemennya selama tahun 2020. Memang tidak banyak kabar baik selama tahun ini, namun semua itu menjadi pelajaran yang sangat baik untuk pembenahan sistem liga dan olahraga Indonesia, terutama di masa darurat termasuk masa pandemi. Kedepannya, seluruh elemen tentunya harus lebih siap menghadapi semua faktor, sebab liga-liga di luar negeri bisa cepat adaptif dan meminimalisir dampak pandemi sehingga liga-liga sepak bola mereka tetap bisa berjalan.